Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 2 Probolinggo, yang terhormat Bapak Ibu Guru serta staf TU SMA Negeri 2 Probolinggo, dan peserta masa pengenalan lingkungan SMA Negeri 2 Probolinggo tahun ajaran 2021-2022. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat-Nya berupa kesehatan, sehingga pada hari ini, Senin, tanggal 12 Juli 2021, kita dapat melaksanakan pembukaan masa pengenalan lingkungan SMA Negeri 2 Probolinggo tahun ajaran 2021-2022. Adapun rangkaian acara pelaksanaan pembukaan pada pagi hari ini, yaitu pembukaan, menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, sambutan oleh Kepala SMA Negeri 2 Probolinggo, penyematan tanda kepada siswa masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran 2021-2022, menyanyikan lagu Mars Mada, pembacaan doa, dan diakhiri oleh materi masa pengenalan lingkungan SMA Negeri 2 Probolinggo tahun ajaran 2021-2022. Pembukaan. Hadirin yang berbahagia, untuk mengawali acara pembukaan masa pengenalan lingkungan SMA Negeri 2 Probolinggo tahun 2021-2022, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Sambutan Kepala SMA Negeri 2 Probolinggo oleh Ibu Dr. Randa Erni Prasetyawati, MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera penuh rahmat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anak siswa baru SMA Negeri 2 Probolinggo yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini Senin tanggal 12 Juli 2021, kita akan memulai kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah. Adapun caranya menggunakan moda daring. Kalian cukup MPLS berada di rumah, mencermati segala apa informasi yang diberikan oleh sekolah.
Sehingga pada saatnya nanti apabila kalian telah masuk pembelajaran tatap muka, kalian sudah mengenal di SMA Negeri 2 programnya seperti apa, cara belajarnya seperti apa. Tentunya dalam moda daring ini kalian membutuhkan konsentrasi tersendiri yang kegiatannya berada di rumah. Untuk itu ikutilah sebaik-baiknya. Pesan kami, tetap gunakan protokol kesehatan walaupun berada di rumah. Selama kegiatan MPLS, sekolah mewajibkan semua siswa mengikuti mulai dari kegiatan awal sampai kegiatan akhir. Daftar hadir sangat penting bagi kalian, karena dari daftar hadir itulah menunjukkan keaktifan dari kalian. Kalian nanti akan dipandu oleh Bapak Ibu guru yang sangat profesional, sehingga kalian betul-betul mengenal SMA Negeri 2 walaupun lewat jauh. Selamat melaksanakan MPLS dengan moda daring ini. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, semoga kalian lebih mengenal jauh dan lebih mencintai lagi SMA Negeri 2. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, MPLS tahun pelajaran 2021-2022 saya nyatakan dibuka dan dimulai. Penyematan tanda kepada siswa masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran 2021-2022. Siswa atas nama Yulike Wijaya dan Wibaldi Putra Pahlevi. Menyanyikan lagu Mars Mada. Di Nusantara tercinta, kau dan bangga, SMA 2 kita, pahlawan penerus bangsa. Itulah semboyan kita, hentangkan kakimu, bergerak dan melangkah, belajar mengajar, bimbing putra putri, raihlah cita-cita sebagai penerus bangsa. Pedoman kita, giatlah dan rajin, junjunglah tinggi seni budaya bangsa. Jayalah SMA 2, pegang teguh agama kita selalu, maju terus SMA 2, selalu ciptaan anak abadi bangsa, mewangi namamu di nusa dan bangsa. Pembacaan doa.
disampaikan oleh Bapak Khairul Adim SHI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, mari kita bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harapan mudah-mudahan kegiatan MPLS ini bisa berjalan dengan lancar dan membawa manfaat untuk kita semua, khususnya untuk kalian peserta didik baru di SMA Negeri 2 Probolinggo tercinta ini. Juga kita berharap, berdoa, bermohon kepada Allah mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir sehingga kegiatan belajar mengajar kita akan kembali normal. Amin Allahumma amin. Liridhallahi ta'ala wa syafa'atil Qur'anil azim wa syafa'ati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala ma nawa salafus salih wa ma nawayna wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا يسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة وحصل مقاصدنا وبلغنا إليك يا الله يا رحمن يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Materi masa pengenalan lingkungan SMA Negeri 2 Probolinggo tahun ajaran 2021-2022. Demikian serangkaian acara pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah di SMA Negeri 2 Probolinggo. Selanjutnya penyampaian materi oleh Ibu Nurhayati Ningsih MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ada Nurhayati Ningsih. Saya adalah wakil kurikulum dari SMA Negeri 2 Probolinggo. Pertama-tama, saya mengucapkan selamat kepada Anda atas keberhasilan Anda karena sudah diterima di SMA Negeri 2 Probolinggo. Mudah-mudahan Anda segera dapat menyesuaikan diri dengan sekolah yang baru, teman yang baru, lingkungan yang baru, sehingga dengan cepatnya Anda menyesuaikan diri di SMA Negeri 2 akan membuat Anda semakin enjoy, semakin senang dalam belajar. Kemudian, saya harap Anda semuanya yang kelas 10 bisa segera berkenalan dengan teman-teman yang lain, sehingga terjadi keakraban. Untuk berteman, sekarang tidak harus bertemu, tetapi bisa melalui daring atau virtual, sehingga dapat melakukan percakapan secara intensif. Mudah-mudahan dengan adanya Office 365 di SMA Negeri 2 akan semakin menambah keakraban Anda untuk berteman dengan teman-teman yang lain, saling berkolaborasi, saling berkomunikasi untuk
melakukan pembelajaran. Karena di masa pandemi ini segala sesuatunya dilakukan secara daring atau virtual. Kalaupun nanti ada tatap muka, maka akan menunggu surat atau edaran dari pusat, maka segera akan dilakukan luring atau tatap muka. Mudah-mudahan pandemi akan segera berakhir di Probolinggo sehingga Anda akan melakukan pembelajaran tatap muka. Di sini saya mohon izin akan menge-share apa saja program yang ada di SMA Negeri 2 Probolinggo. Baik anak-anak, untuk program sekolah tahun pelajaran 2021-2022 tentunya akan dimulai segera, yaitu pada tanggal 12 Juli tahun 2021. Tetapi sebelum itu, Anda harus mengenal dulu. Ada orang bilang bahwa jika tidak kenal, maka nanti tidak sayang, gitu. Oleh karena itu, Anda harus mengenal dulu siapa kepala sekolah, siapa pendampingnya. Untuk kepala sekolah SMA 2, kebetulan kepala sekolahnya adalah perempuan dan beliau bertugas di SMA Negeri 2 sejak tanggal 26 Mei 2020. Beliau bernama Bu Erni Prasetyawati MPD. Jadi sudah lebih dari 1 tahun beliau sudah bekerja di SMA 2. Kemudian untuk pendamping-pendampingnya, beliau didampingi oleh 2 putra dan 2 putri ya di sini, atau 2 laki-laki atau 2 perempuan. Jadi imbang antara laki-laki dan perempuan. Yang pertama yaitu adalah saya sendiri sebagai waka kurikulum dipercaya oleh beliau untuk mendampingi di bagian kurikulum. Kemudian yang kedua, di sini ada Pak Rahman Aji MPD. Beliau dipercaya sebagai waka sarana prasarana. Jadi jika Anda nanti butuh sesuatu tentang sarana di SMA Negeri 2, maka silahkan nanti bisa berbicara dengan tim beliau, yaitu tim sarana. Kemudian yang berikutnya ada waka kesiswaan, yaitu Bapak Yudi Catur. Jadi untuk OSIS dan sebagainya, maka Anda akan berhubungan dengan tim kesiswaan. Ya. Dan yang terakhir ada ibu lagi, yaitu Ibu Umi Nur Hidayati. Beliau adalah waka humas. Itulah 4 waka yang ada di SMA Negeri 2 Probolinggo. Untuk selanjutnya, apa visi dan misi SMA 2? Untuk visinya, yaitu adalah unggul dalam intak dan iptek, berkarakter serta berdaya saing global. Jadi di SMA 2 itu sangat mengutamakan sekali karakter, iman dan iptek, kemudian iptek. Jadi di dalamnya di SMA 2 itu sangat mengutamakan sekali pembelajaran di bidang IT. Karena SMA 2 itu merupakan sekolah penggerak, jadi segala sesuatunya berupa digitalisasi. Oleh karena itu, bagi Anda-Anda yang punya potensi di bidang IT, maka nanti bisa dikembangkan di bidang logistik. Silahkan nanti berkolaborasi dengan teman-teman yang lain. Kemudian berkarakter. Jelas, Anda nanti harus berkarakter. Karena dengan karakter yang baik, maka akan membentuk manusia yang
baik dan akan membentuk manusia yang sempurna, yang seutuhnya, serta berdaya saing global. Diharapkan nanti Anda, karena ini sudah abad 21, diharapkan bisa bersaing dengan sekolah-sekolah di luar negeri. Harapannya seperti itu. Dan ini sudah mulai membuka ke arah sana, karena di SMA 2 sudah ada yang berhasil di bidang karya ilmiah, yaitu di bidang regional ya. Jadi sudah bisa go internasional, ini sudah mulai membuka untuk yang karya ilmiah. Tetapi untuk yang olahraga itu sudah dimulai beberapa tahun lalu. Kakak kelas kalian sudah berhasil meraih lomba renang di Prancis, kemudian juga bulu tangkis di Singapura. Mudah-mudahan nanti Anda semuanya menyusul. Kemudian untuk misinya di sini ada 5, yaitu menumbuhkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama yang dianut sesuai dengan agamanya masing-masing. Kemudian yang kedua, mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Yang ketiga, mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya sekolah. Kemudian yang keempat, meningkatkan kreativitas dan inovasi melalui pelatihan-pelatihan. Silahkan jika Anda ingin mengembangkan potensi Anda, pelatihan-pelatihan itu sekarang banyak sekali bisa melalui virtual, jadi tidak harus bertatap muka. Jadi bisa dikembangkan melalui daring atau online. Silahkan yang ingin mengembangkan potensinya bisa mengikuti pelatihan-pelatihan. Di sekolah biasanya ada, nanti akan di-share oleh BK, pelatihan-pelatihan yang akan mendukung potensi kalian. Kemudian yang berikutnya adalah membentuk karakter warga sekolah yang bermartabat. Jadi karakter di sini sangat dibutuhkan untuk kalian, apalagi kalian adalah siswa baru. Berikutnya kita bandingkan program SMA 2 sebelum dan sesudah. Sebelum new normal bisa Anda lihat di sini, anak-anak begitu datang mereka salin ya, kemudian senyum, kemudian salam. Tetapi begitu di era new normal, mereka sudah tidak bisa salin. Paling-paling hanya bisa senyum. Karena apa? Karena begitu masuk area sekolah, Anda akan diukur suhu tubuhnya dengan termogan ini. Bukan hanya siswa, tetapi bukan hanya siswa, tetapi guru juga. Bisa Anda lihat, guru di sini juga diukur suhu tubuhnya. Hal ini untuk menghindari yang namanya penyebaran COVID-19. Jadi jangan lupa 3M, yaitu adalah memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Berikutnya bisa kita bandingkan lagi, sebelum new normal ada yang namanya program One Day One Juice. Jadi 1 hari 1 jus. Kemudian setelah era new normal, maka sudah tidak bisa melakukan bacaan Al-Quran seperti ini. Jadi toran hafalan itu direkam kemudian dikirim ke guru agama. Tetapi ini biasanya pada acara-acara tertentu, biasanya pondok Ramadan. Jadi direkam kemudian dikirim ke guru agama. Itu. Selanjutnya adalah pembelajaran. Pembelajaran sebelum new normal bisa Anda lihat, Anda di sini bisa berdiskusi, bisa berkolaborasi dengan teman-teman, begitu juga dengan guru. Guru bisa memberikan saran, di sini bisa memberikan penguatan, jadi lebih nyaman dalam belajar. Tetapi di era new normal,
Nah, nanti Anda di SMA 2 duduknya juga satu-satu. Maksimal dalam satu kelas itu hanya 18 orang. Karena per kelas itu jumlahnya 36, maka jika diambil 50%, maka hanya 18 orang. Tetapi jika nanti aturannya 25%, maka dalam satu kelas itu hanya 9 orang. Kemudian jika sistemnya nanti daring, jadi karena di masa pandemi pembelajaran itu ada yang nanti pada suatu saat daring, nanti pada suatu saat luring. Nah, kalau pada saat daring seperti sekarang ini, maka Anda akan melakukan pembelajaran seperti anak di bawah ini. Jadi sendiri-sendiri di rumah. Jadi nanti Anda harus betul-betul melihat informasi yang disampaikan oleh pembimbing akademik. Kalau Anda mungkin lebih familiar dengan yang namanya wali kelas. Jika nanti tiba-tiba ada daring dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, maka Anda harus melakukan pembelajaran daring di rumah bersama Bapak Ibu guru. Tetapi nanti jika ada informasi luring dari pembimbing akademik, maka Anda harus melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah sesuai dengan absen yang disampaikan oleh kurikulum. Selanjutnya, karena ini adalah masa pandemi, SMA Negeri 2 sejak tahun 2020 sampai tahun 2021 pembelajarannya ya, itu sudah menggunakan LMS Office 365. Jadi, setiap siswa itu sudah punya akun secara gratis, begitu juga dengan gurunya. Guru juga punya akun. Karena guru dan siswa itu sama-sama punya akun, maka bisa melakukan pembelajaran secara online atau daring. Nanti Anda akan diberikan akun oleh sekolah. Insya Allah akan diadakan pada hari Kamis dan Jumat. Jadi masing-masing siswa akan mendapatkan akun Office 365. Itu yang akan digunakan untuk pembelajaran. Jadi setiap ada pembelajaran, maka Anda harus masuk ke akun Anda di Office 365. Bisa Anda lihat di situ tugas-tugas apa saja yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Bahkan di situ sudah tertulis mulai kapan untuk mengerjakan dan push date-nya kapan. Jadi tolong betul-betul diperhatikan. Karena jika sudah close date, maka Anda sudah tidak bisa mengirim tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian untuk pengoperasiannya itu bisa lewat HP atau laptop. Kemudian satu lagi keunggulan dari Office 365 yaitu punya penyimpanan sebesar 5 tera. Ya. Jadi besar sekali 5 tera itu. Jadi Anda bisa menyimpan semua file, semua dokumen Anda di OneNote. Itu tentang Office 365 LMS. Nanti akan diberikan sosialisasi dan pembelajaran. Jadi ada sosialisasi, terus teknisnya seperti apa, itu nanti hari Kamis. Nanti ada tim yang akan memberikan pembelajaran atau bagaimana cara menggunakan Office 365, teknis-teknisnya akan diberikan di hari Kamis dan Jumat oleh Bapak Ibu guru. Mohon Anda itu melihat segala informasi yang disampaikan oleh kesiswaan. Karena Anda belum punya grup-grup di pembimbing akademik. Bentuk platformnya seperti apa? Nah, bentuk platformnya seperti ini. Nah, di sini nanti ini biasanya digunakan di Teams. Jadi ada di Teams untuk pembelajaran. Silakan nanti Anda membuka pembelajaran di sini. Apakah yang lain bisa digunakan? Oh, bisa sekali. Jadi semuanya bisa Anda gunakan. Kemudian untuk bentuk-bentuk kelasnya itu seperti ini. Kebetulan ini adalah fisika, jadi bentuknya nanti di dalamnya seperti ini. Jadi Office 365 itu sangat lengkap sekali.
bisa Anda gunakan semuanya, asalkan Anda menguasai semua. Dan ini gratis, jadi itu terserah Anda mau menggunakan sebesar apapun memorinya. Karena ini adalah akun yang sudah milik Anda seumur hidup. Berikutnya, program lain di SMA 2 itu ada yang namanya Program Terapan Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, biasa disebut dengan Progistik. Untuk semester 1, ya di kelas 1 atau di kelas 10, itu ada yang namanya Operating System, kemudian Microsoft Word, dan Microsoft Excel. Kemudian untuk yang semester 2, itu nanti ada Internet, ada Microsoft PowerPoint, dan ada Basic Design Grafis. Tetapi begitu Anda nanti naik ke kelas 11, maka nanti ada pilihan. Di mana pilihannya ada 3 untuk jurusannya, yaitu ada Programming, kemudian Multimedia, dan Desain Grafis. Masing-masing ini ada pembimbingnya. Dan ini nanti disesuaikan dengan TA yang akan Anda ajukan pada saat di kelas 12. Jadi pada saat kelas 12, Anda sudah tidak ada yang namanya pembelajaran, yang ada hanya tugas akhir. Tugas akhirnya disesuaikan dengan program-program yang ada di sini. Jadi yang TA itu maksudnya adalah untuk menguji atau seberapa Anda menguasai jurusan atau program-program yang ditawarkan oleh Prodistik. Nah, di sini programming ini hanya beberapa yang ingin masuk ke programming. Yang paling banyak di sini adalah multimedia dan desain grafis. Nah, monggo nanti silakan Anda mungkin mau masuk ke programming, kami persilahkan karena nanti ada pembimbingnya untuk programming. Kemudian untuk berikutnya, nah, untuk Prodistik SMA Negeri 2, alhamdulillah tahun 2019 meraih juara umum se-Jawa Timur. Dan ini adalah lomba-lombanya, bisa dilihat di sini. Ini adalah robotik, masih dirangkai oleh peserta. Dan alhamdulillah di tahun 2020 SMA 2 masuk juara 2. Jadi tahun 2019 juara 1, kemudian tahun 2020 juara 2. Mudah-mudahan tahun 2021 nanti meraih juara umum lagi. Berikutnya, sistem pembelajaran di SMA 2 itu menggunakan sistem SKS, bukan sistem paket. Jadi Anda nanti akan menjalankan pembelajaran berbasis SKS. Latar belakangnya adalah peserta didik berhak memperoleh layanan secara individu sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Itu adalah latar belakangnya. Kemudian untuk diversifikasi layanan SKS, itu yang pertama dikelola dalam bentuk pembelajaran yang berdiferensiasi bagi masing-masing kelompok peserta didik. Jadi dibedakan berdasarkan kecepatan belajarnya. Ada yang cepat, ada yang normal, ada yang lambat. Tuh. Jadi dulu sistem SKS itu maunya seperti itu. Ya. Jadi kalau di sekolah penggerak itu namanya sekarang keunikan peserta didik. Jadi peserta didik itu dibedakan berdasarkan keunikan masing-masing dari siswa atau peserta didik itu sendiri. Jadi dibedakan berdasarkan keunikan yang dimiliki oleh siswa. Kemudian yang kedua, mengacu kepada konsep belajar tuntas atau master learning. Jadi nanti Anda harus menuntaskan KD yang diajarkan di kelas 10. Tuh. Bagaimana jika tidak tuntas, maka Anda harus menuntaskan. Mungkin bagaimana cara menuntaskannya, nanti ada pengayaan dari Bapak Ibu Guru, ada tambahan pembelajaran dari Bapak Ibu Guru.
Jadi nanti mana-mana konsep yang belum paham itu akan diajarkan kembali. Sehingga akan mendapatkan ketuntasan untuk KD tersebut. Berikutnya, layanan pendidikan massal untuk peserta didik itu, maksudnya itu peserta didik itu dilayani secara individu, jadi tidak disamakan. Kalau di sistem paket itu kan disamakan, tetapi kalau SKS itu pendekatannya secara individu. Berikutnya untuk pembelajaran sistem SKS, nah pengelolaannya itu seperti ini. Misalkan ada 5 MIPA ya di sini. Misalkan di MIPA 1 ada 5, di MIPA 2 ada 4, di MIPA 3 ada 2, dan seterusnya. Maka siswa-siswa yang cepat belajarnya ini nanti akan dikelompokkan menjadi 1. Seperti itu. Ya. Jadi dibedakan berdasarkan kecepatan belajarnya. Kemudian untuk berikutnya, sistem pembelajarannya di SMA Negeri 2 untuk yang siswa cepat atau 2 tahun itu memilih alternatif yang B, yaitu awal semester heterogen setelah dipetakan kecepatan belajar siswa yang tuntas selama semester 1, ya, semester 1 itu adalah 6 bulan, Juli sampai Desember, kemudian siswa itu akan menerima rapot, maka siswa itu akan dibedakan pengelompokannya. Jadi yang belajarnya cepat itu akan dikelompokkan sendiri setelah melihat rapot di Desember, di semester 1. Jadi pengelompokannya berdasarkan nilai pada rapot. Kemudian untuk sistemnya yang 2 tahun ya, itu untuk semester 1, yang ini 2 tahun ya, semester 1, Juli Desember akan cetak rapot. Kemudian Januari Februari akan cetak rapot lagi. Kemudian Maret Mei itu akan cetak rapot lagi. Jadi untuk yang 2 tahun, prediksi 2 tahun, dalam 1 tahun dia akan memperoleh rapot 3 semester. Tetapi kalau yang normal dia akan memperoleh rapot 2 semester. Nah, kemudian untuk semester 4 itu Juli sampai September, semester 5 Oktober sampai Desember, kemudian semester 6 Januari Maret. Gitu. Jadi selama 1 tahun ini untuk yang prediksi 2 tahun itu akan memperoleh rapot 3 semester. Jadi dalam 2 tahun untuk yang prediksi cepat, siswa yang cepat itu akan menyelesaikan pembelajaran selama 6 semester. Tetapi kalau normal itu akan menyelesaikan pembelajaran 6 semester itu selama 3 tahun. Gitu. Nah, kemudian di tahun 2021 SMA Negeri 2 itu masuk sebagai sekolah penggerak. Maka kurikulum yang digunakan itu adalah kurikulum sekolah penggerak. Perlu Anda ketahui bagaimana kurikulum sekolah penggerak. Intinya, kurikulum sekolah penggerak itu adalah membentuk pelajar yang mempunyai profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada 6 profilnya, ada 6 elemen, ya. Yang pertama itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di mana akhlak di sini dibagi menjadi 5, akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Kemudian elemen yang kedua yaitu ada yang namanya berkebinekaan global. Di sini ada 4, yaitu mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan, dan berkeadilan sosial. Elemen yang ketiga itu adalah bergotong royong, yaitu berkolaborasi dengan teman, kepedulian, berbagi. Kemudian yang keempat adalah mandiri, jadi pemahaman diri dan situasi, regulasi diri. Yang kelima adalah bernalar kritis,
Di sini ada 3, yaitu memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, yang ketiga merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Kemudian kreatif, di sini menghasilkan gagasan, menghasilkan karya, memiliki keluasan. Itu yang diharapkan dari sekolah penggerak, membentuk pelajar Pancasila. Ada 6 elemen, itu perlu diingat ya, yaitu beriman dan bertakwa, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Kemudian bagaimana dengan implementasinya? Untuk implementasinya, di sini ada intrakurikuler. Intrakurikuler itu adalah mapel yang ada di dalamnya. Anda nanti akan mempelajari 11 mapel. Kemudian ada co-kurikuler. Maka di sini ada project. Projectnya di sini adalah project pelajar Pancasila yang mengarah kepada 6 elemen tadi. Kemudian berikutnya ada ekstra. Nah, di sini harapannya project pelajar Pancasila juga akan dikembangkan melalui ekstra kurikuler. Kemudian budaya, otomatis pelajar Pancasila, ya, profil pelajar Pancasila akan dipengaruhi oleh budaya setempat. Jadi budaya di SMA 2 Probolinggo itu tidak sama dengan budaya di Magetan, di Surabaya, itu tidak sama. Nanti akan menghasilkan bermacam-macam profil pelajar Pancasila di beberapa sekolah. Kemudian fondasi mapel di SMA untuk sekolah penggerak, ya, untuk membentuk profil pelajar Pancasila itu ada kegiatan, ada 2 kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan pembelajaran reguler. Jadi ini pembelajaran reguler, seperti biasa Anda mengikuti pembelajaran. Yang kedua itu adalah proyek profil pelajar Pancasila. Kemudian nanti nilai dari mata pelajaran itu diperoleh dari penjumlahan antara kegiatan pembelajaran intrakurikuler dan proyek profil pelajar Pancasila co-kurikuler. Dijumlahkan maka nanti akan dihasilkan nilainya berapa. Kemudian pembaharuan pembelajaran di sekolah penggerak di sini ada 3. Yang pertama adalah berbasis kompetensi. Dulu di rapot, mungkin Anda ya, di rapot Anda kemarin itu ada yang namanya pengetahuan, keterampilan, sikap, itu berdiri sendiri. Jadi seolah-olah itu terpisah. Tetapi untuk yang sekolah penggerak itu dijadikan satu kesatuan yang namanya adalah capaian pembelajaran. Jadi sudah tidak dipisah-pisah lagi. Kemudian untuk pembelajaran fleksibel, di sini sudah tidak dibentuk kelas-kelas lagi, tetapi namanya adalah fase. Kalau Anda kelas 10 berarti nanti fase Anda namanya adalah fase E. Kalau kelas 11 dan 12 namanya nanti fase F. Nah, untuk capaian pembelajaran di fase E itu nanti akan Anda dapatkan pada saat pembelajaran. Karena KIKD itu adalah peleburan, ya, peleburan sehingga mendapatkan yang namanya capaian pembelajaran. Jadi nanti sebutannya sudah fase-fase. Kemudian berikutnya karakter Pancasila. Karakter Pancasila seperti tadi ada 6 elemen. Jadi produknya itu nanti menghasilkan profil pelajar Pancasila. Berikutnya, mata pelajaran kelas 10 itu apa saja? Nah, ini yang akan Anda pelajari nanti. Ada PABP, ya. Di sini adalah keagamaan disesuaikan dengan agama Anda. Kemudian ada PPKN, ada bahasa Indonesia, ada matematika, ada IPA terpadu. Mungkin kalau di SMP sudah tidak asing lagi ya, namanya IPA terpadu itu perpaduan antara biologi, kimia, fisika. Kemudian IPS terpadu, perpaduan antara sejarah, geografi, sosiologi, dan ekonomi. Berikutnya ada bahasa Inggris, ada PJOK, ada informatika, ada seni budaya, dan muatan lokal. Itu adalah 11 mata pelajaran yang akan Anda pelajari di kelas 10 sebagai sekolah penggerak. Mudah-mudahan Anda dapat mengikuti
pembelajaran ini dengan lancar, tidak ada hambatan. Jika Anda mengalami kesulitan, bisa menghubungi pembimbing akademik. Mungkin itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada